kepada kedua hal yang menjadi buah simalakama. Ya, salah satu hal apabila diambil tindakan maka hal lain juga akan berpengaruh. Maka dalam hal ini diambil keputusan yang manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Artinya kepentingan umum, kepentingan sekolah itu masih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Itu dasar utama. Jadi menurut Bapak dasar pengambilan keputusan Bapak itu berdasarkan peraturan juga bisa nilai-nilai yang kebajikan lah ya Pak, yang dianggap bagus gitu. Terus kira-kira Bapak kan pernah mengalami kasus ya? Iya. Ya, misalnya kalau ada dilema etika yang memang benar-benar ada dua pilihan keputusan yang dianggap benar, kira-kira Bapak cara memilihnya, langkah-langkah apa yang Bapak pilih di antara dua yang benar itu untuk menjadi satu keputusan yang Bapak merasa paling bertanggung jawab? Ya, sebenarnya kalau hal itu terjadi maka kita buat analisis keputusan apa yang paling tepat akan kita putuskan. Misalnya keputusan A dan keputusan B, maka biasa kita buat prosedurnya. Jadi A ini, apabila kita putuskan A ini dampaknya A 1, 2, 3, 4, 5, ya kan, dampak positifnya, dampak negatifnya sekian. Keputusan B demikian juga, ya kan, dampak positifnya 1, 2, 3 dan seterusnya, dampak negatifnya atau mudaratnya sekian. Nah, jadi perbandingan itu akan kita lihat mana yang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya, sehingga apapun yang kita putuskan itu bermanfaat bagi sekolah, dan tentunya perlu digarisbawahi adalah kepentingan sekolah itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Oke, jadi menurut Bapak hal yang paling efektif adalah sekolah, kepentingan sekolah harus lebih utama daripada kepentingan pribadi ya Pak ya. Terima kasih. Nah terus selama ini kira-kira apalah tantangan Bapak yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang dilema itu yang mengandung dilema? Tantangannya apa yang terbesar Pak? Ya, tantangan terbesar adalah sebenarnya kalau kita mengacu kepada peraturan, sebenarnya sih tetap peraturan itu jadi pegangan kan, tapi kalau dalam dilema etika ini kan memang keduanya terpenuhi. Maka tantangan yang pertama itu kita bingung ini kalau diambil keputusan ini nanti akan kasihan kan gitu. Tapi di sisi lain ya kalau tidak ada peraturan kan begitu, maka itulah tantangan terberat kita menimbang segi perasaan, kemudian pribadi dia, kemudian hubungan kita dengan dia selanjutnya kan gitu kan, kemudian masalah emosional, tugas-tugas selanjutnya kan gitu. Itu tantangan, tapi sebenarnya bisa diatasi dengan hal yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Terus kira-kira biasanya Bapak memutuskan sendiri atau berdiskusi dengan atasan yang lebih tinggi atau dengan guru-guru gitu Pak? Ya, terima kasih. Biasanya untuk tingkat sekolah saya lakukan adalah diskusi dulu dengan guru-guru yang ada di sekolah, baik itu wakil kepala sekolah, pembantu kepala sekolah, guru senior, BK dan sebagainya. Nah, nanti dari sana akan diambil satu keputusan yang paling baik tentunya. Apabila ini tidak bisa diputuskan dari tingkat sekolah, tentu kita akan melapor kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu di kepala dinas. Terus kira-kira pas lagi ada masalah yang mengandung keputusan yang harus Bapak pilih ya antara dua, Bapak biasanya langsung memutuskan atau dipikirkan dulu beberapa hari, diputuskan hari ini juga, atau mikir-mikir dulu baru kemudian hari diputuskan? Ya, kita lihat situasinya. Kalau memang hal itu memang harus cepat diputuskan hari itu juga. Tapi kalau memang bisa kita bertempo hari, maka kita bertempo hari supaya keputusan yang kita ambil itu bisa lebih akurat dan lebih baik. Jadi dari selama ini Bapak membuat keputusan berdasarkan dilema etika, kira-kira apalah pelajaran yang bisa Bapak ambil dari keputusan yang Bapak ambil itu? Yang justru Bapak perbuat selama ini, apalah pelajaran yang Bapak ambil? Ya, pelajaran bisa saya ambil bahwasanya seorang kepala sekolah itu dia harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan, karena belum tentu pandangan dia secara pribadi itu benar. Nah,
maka dia akan salah nanti mengambil keputusan. Mungkin yang salah di tingkat pimpinan ini akan berdampak negatif terhadap sekolah. Maka perlu ya, pelajaran yang paling penting di sana adalah bagaimana musyawarah dengan guru-guru mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka, sehingga keputusan yang kita ambil itu pelajaran yang terbaik untuk mereka. Terima kasih ya Pak, saya banyak kali dapat pelajaran dari Bapak. Mohon izin ya Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama Bu Neni, sehat-sehat, semoga berhasil sekolah kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Neni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya Bu, sedikit mengganggu waktunya. Ibu ada waktu ya untuk Insyaallah bicara ada sama waktu. saya. Oke, nah jadi di sini saya pengen tanya-tanya sama Ibu tentang, pastinya Ibu pernah lah mengalami kasus-kasus ya di sekolah ini. Oke, nah pertama kira-kira untuk kasus-kasus yang udah Ibu alami lah selama ini, bagaimana cara Ibu membedakan kalau kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan pengalaman yang saya hadapi, kalau untuk dilema bujukan moral itu, kami mengambil keputusannya harus memilih mana yang benar, merujuk kepada yang benar. Kalau untuk yang etika, bujukan etika itu dua-duanya benar, tapi harus lebih teliti lagi mendalami permasalahan itu. Jadi jangan sembarang mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya kan Ibu juga sudah pernah mengambil keputusan untuk kasus-kasus di sekolah Ibu ini ya. Kira-kira kalaulah misalnya dua-dua kepentingannya ini sama-sama benar, Ibu itu kira-kira memilih kayak mempertimbangkan nilai-nilai kebajikannya enggak selama ini? Ya, mengingat lagi kembali kebaikan-kebaikannya gitu. Jadi jangan langsung mengambil keputusan karena dia salah, jadi harus terus dihukum, mengikut peraturan yang berlaku, tetapi diingatkan lagi kebaikan-kebaikan apa yang sudah diperbuatnya, baru kita ambil lagi keputusan. Jangan langsung memutuskan dia harus seperti ini. Ya, sesuai peraturan gitu ya Bu ya. Terus kira-kira langkah-langkah apa, prosedur apa yang Ibu lakukan ketika Ibu ingin mengambil keputusan itu? Kalau misalnya sama-sama benar, apa yang Ibu buat pertimbangannya? Jadi jika kami dihadapkan satu masalah, ada permasalahan yang muncul, maka kami akan berunding, baik guru, kepala sekolah, guru, dan kami mungkin akan melibatkan komite atau dari pihak yayasan, akan kami bicarakan, kami rundingkan keputusan apa yang akan kami ambil untuk tindakan menyelesaikan masalah tersebut. Bisa untuk siswa juga guru seperti itu ya Iya. Bu ya. Oke. Lanjut selanjutnya, kira-kira apalah tantangan Ibu selama ini untuk mengambil keputusan yang sifatnya dilema itu? Tantangannya apa yang Ibu hadapi? Bisa jadi ada beberapa pihak yang menentang, yang kurang setuju. Bisa jadi mungkin dari wali siswa, mungkin kurang bersetuju kalau misalnya ada permasalahan yang berkaitan dengan siswa, orang tua siswanya minta seperti ini, maka kami akan mencoba mendamaikan lagi, menengahi lagi, diambil jalan yang terbaik, jangan sampai ada yang tersakiti, seperti itu. Jadi betul-betul cari jalan keluarnya yang terbaik. Kalau misalnya masalahnya menyangkut guru gitu juga? Iya, kalau menyangkut guru ada dilibatkan beberapa guru yang lebih tua, yang lebih senior, untuk kami minta pendapatnya, dan kami libatkan juga komite, kami libatkan juga yayasan, karena kan jadi banyak yang bisa memberi masukannya. Oke, lanjut setelah kira-kira kalau misalnya ada kasus ya Bu ya, itu biasanya Ibu langsung diputuskan saat itu juga atau dipertimbangkan lagi baru dibuat keputusannya? Itu kembali lagi pada bentuk kasusnya. Jika hanya kasus yang ringan-ringan, mungkin kita bisa langsung mengambil tindakan dan mendamaikan. Tapi kalau kasusnya yang sedikit rumit, mungkin itu tadi kita bisa berdiskusi lagi, para dewan guru saja, akan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini gitu, supaya kedepannya tidak terulang lagi kejadian yang sama seperti itu gitu.
itu tetap orang tua siswa sama komite terlibat di dalamnya. Kita lihat jenis masalahnya. Kalau yang memang yang tidak perlu melibatkan wali murid, cukup ruang lingkup sekolah saja yang menyelesaikan. Tapi kalau memang perlu memanggil wali siswa, karena ini juga masalahnya siswa dengan siswa, ya kita akan juga libatkan, kita bicarakan baik-baik. Terus selama ini ada nggak sih orang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan ibu? Ya alhamdulillah, karena kami yayasan, kami selalu melibatkan yayasan kami, melibatkan orang-orang tua kami sebagai penasehat kami gitu. Karena kami juga sekolahnya yayasan, jadi harus tetap berpegang pada orang-orang yang kami tuakan. Nah, terus dari selama ini ya udah datang kasus yang banyak, kira-kira apa pembelajaran yang ibu yang ibu dapat dari semua kasus-kasus yang sudah terjadi, yang sudah ibu putuskan? Jadi selama menjalani kegiatan ini ada beberapa masalah yang kami hadapi. Ya setiap ada permasalahan jangan langsung menindaklanjuti dengan mengambil keputusan sepihak. Jadi gegabah, iya. Nanti takutnya dapat menyakiti satu pihak. Jadi lebih baik itu dibicarakan, didamaikan dan didiskusikan, iya. Jadi jangan ngambil keputusan sepihak karena misalkan kalau guru sama murid, karena dia guru seenak-enaknya saja menghukum murid seperti itu, tidak. Jadi harus kalau memang masalahnya berat dibicarakan gitu. Kalau murid sama murid ya didamaikan gitu. Jangan seenaknya saja langsung menghukum, tidak seperti itu. Bagus sekali ilmu yang saya dapat dari ibu hari ini. Terima kasih ya ibu udah meluangkan waktu buat bicara sama saya. Semoga ibu makin sukses ke depannya. Insyaallah. Amin. Terima kasih udah mengganggu waktunya ya ibu. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam.